Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my YouTube channel. Sebelum kalian simak videonya, jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa aktifin loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Adela Rizka Suwanda SPD. Kalian bisa panggil saya Bu Adil. Saya yang akan mengampu mata pelajaran kimia di kelas 11. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan walafiat ya, serta masih fokus dan semangat mengikuti pembelajaran daring. Yuk kita doakan sama-sama semoga pandemi ini segera berakhir. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita biasakan berdoa dahulu ya, agar apa yang kalian dapatkan, ilmunya itu bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Yuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Simak terus ya video materinya. Jika ada yang kalian tidak paham, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasi kalian karena materi-materi yang akan saya ajarkan akan saya posting di YouTube channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon yang sempurna. Yang kedua, mengidentifikasi reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon yang tidak sempurna, serta yang ketiga, mengidentifikasi sifat zat hasil pembakaran. Nah, sebelum kita membahas reaksi pembakaran, yuk kita lihat dulu apa itu definisi dari senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Sedangkan contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak ya. Nah, beberapa di antaranya yaitu pertama ada grafit. Grafit ini merupakan isi pensil, salah satu fungsinya isi pensil. Yang kedua ada intan, gas LPG, aspal, serta bensin. Reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon itu terbagi menjadi dua, yaitu reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon itu terjadi ketika senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen. Nah, ini lambangnya. CXHY itu merupakan lambang dari senyawa hidrokarbon, sedangkan O2 itu adalah lambang dari oksigen. Reaksi pembakaran itu dibagi menjadi dua, ada reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Nah, reaksi pembakaran sempurna itu terjadi ketika senyawa karbon bereaksi dengan oksigen dengan sempurna, sehingga nantinya akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Ini contohnya yaitu adalah api kompor gas. Pembakaran yang terjadi pada kompor gas yang menghasilkan api. Di sini gas yang digunakan adalah gas metana atau CH4. Nah, terjadi pembakaran dengan oksigen sehingga menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air. Hal ini terjadi akibat senyawa hidrokarbon yang tidak terbakar sempurna karena kekurangan oksigen. Berikut ini merupakan contoh dari reaksi pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran yang terjadi di dalam bensin kendaraan, menghasilkan gas karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Transportasi atau alat kendaraan yang kita gunakan sehari-hari itu menggunakan bensin untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Bahan bakar yang digunakan yaitu bisa bensin, solar, dan lain-lain. Di dalam mesin kendaraan terjadi reaksi pembakaran dari bahan bakar dengan oksigen. Reaksi yang terjadi tersebut merupakan reaksi pembakaran tidak sempurna, sehingga menghasilkan polusi udara berupa karbon monoksida, karbon dioksida. Suatu reaksi pembakaran berlangsung secara sempurna atau tidak itu ditentukan oleh jumlah volume bensin
dibagi dengan jumlah volume oksigen. C8H18 ini merupakan bensin ya. Nah, semakin terbatas oksigen, maka semakin tidak sempurna pembakaran yang terjadi. Zat hasil pembakaran itu cukup banyak, salah satunya gas karbon dioksida. Senyawa ini dapat menyebabkan efek rumah kaca sehingga terjadinya pemanasan global. Efek rumah kaca adalah kondisi di mana panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Hal ini dikarenakan adanya gas-gas efek rumah kaca seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan gas-gas lainnya. Gas hasil pembakaran lainnya yaitu adalah gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida memiliki sifat tidak berwarna, tidak berbau, serta tidak berasa. Lambangnya yaitu adalah CO. Gas ini dapat mengganggu sistem pernafasan kita karena gas karbon monoksida bisa berikatan dengan hemoglobin sehingga nantinya akan mengganggu fungsi hemoglobin untuk mengikat oksigen di dalam darah. Zat hasil pembakaran selanjutnya yaitu adalah partikulat karbon. Partikulat karbon ini merupakan serbuk halus yang jika terhirup dapat mengganggu sistem alat pernafasan kita. Selain menghasilkan gas karbon dioksida dan karbon monoksida, reaksi pembakaran bahan bakar dalam kendaraan bermotor itu juga menghasilkan gas belerang dioksida. Hal ini dikarenakan di dalam bensin juga terdapat belerang. Selain gas belerang dioksida, juga terdapat dihasilkannya gas oksida nitrogen. Sifat gas belerang dioksida ini saat di udara akan bereaksi menghasilkan gas belerang trioksida. Nah, gas belerang trioksida ini dapat bereaksi dengan air sehingga menghasilkan asam sulfat. Ketika terjadi hujan, maka akan menghasilkan hujan asam. Selanjutnya, gas oksida nitrogen. Gas ini pada kadar tinggi dapat menyebabkan iritasi mata. Gas ini juga dapat menyebabkan efek rumah kaca dan pemanasan global seperti gas karbon dioksida. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Dukung terus channel ini ya dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin loncengnya. See you on the next video.